Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang penyakit super flu yang mulai muncul di Indonesia. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Kemenkes mengungkapkan influenza H3N2 atau subclat K yang dikenal dengan istilah super flu nih Andi Kumala telah masuk ke Indonesia. Kemenkes mencatat hingga akhir Desember terdapat 62 kasus yang tersebar di 8 provinsi. Jumlah terbanyak ini ditemukan di Jawa Barat, Jawa Timur ya, gitu ya. Jawa Timur juga, Kalimantan Selatan, dengan mayoritas pasien adalah perempuan dan kelompok usia anak. Masyarakat diimbau untuk melakukan tindakan preventif dengan menjaga stamina tubuh dan menjaga kebersihan. H3N2 apalagi variannya subclat itu harus dilakukan genome sequencing. Sementara itu Kemenkes Gejala memastikan virus musiman yaitu demam, batuk, pilek, sakit kepala, nyeri tenggorokan, dan menurut penilaian WHO dan situasi epidemiologi saat ini, subclat K tidak tunjukkan peningkatan keparahan dibandingkan dengan clade atau subclade lainnya. Diperiksa di Labkesmas dan juga Lab Biokes, Tier 5 BSL3 hingga akhir Desember ini tercatat total ada 62 kasus di 8 provinsi. Terbanyaknya ada di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan juga Jawa Barat. Dan terbanyak ada pada perempuan, yaitu sebanyak 64%, di usia 1 sampai 10 tahun 35%. Nah ini PR banget nih Andi Kumala ya, yang punya ekor 3. Anak-anak habis liburan ya kan, kondisinya juga begini, kemudian dapat kabar masuknya super flu ke Indonesia. Iya, khawatir juga nih anak-anak soalnya yang banyak kena. Apakah benar anak-anak yang rentan dan juga sudah menyebar di Indonesia? Kita langsung bergabung dengan... Jadi masanya di sana tuh ya. Jadi tadi abis liburan kan orang banyak kumpul, itu nggak tahu ada virus di mana, tiba-tiba ada super flu kayak gini. Itu kan bisa menyebar nanti. Itu yang udah ketahuan itu yang tadi ya udah diperiksa. Tapi kalau misalnya ada yang belum memeriksanya itu mungkin juga sudah tertular, tapi belum mengetahuinya karena ya gejalanya kayak flu biasa gitu, kayak dianggapnya flu biasa ternyata super flu gitu kan, mungkin aja seperti itu. Apalagi sekarang tuh lagi cuaca ekstrim ya, jadi banyak perubahan musim, hujan deras ya di sore hari, siangnya panas dan sebagainya, itu juga memperbesar kemungkinan penyakitnya untuk menyebar. Yang paling rentan adalah ya anak-anak dan mungkin perempuan, tadi kan kasusnya seperti itu ya. Kayak COVID. Anggota unit kerja koordinasi respirologi IDAI. Selamat pagi dok. Selamat pagi Dokter Nasiti. Selamat pagi Mas Philip, selamat pagi Mbak Kumala. Ya, selamat pagi dok. Dok, kita mau tahu apa benar super flu ini sudah menyebar di Indonesia dan sebenarnya bedanya dengan influenza biasa itu apa dok? Apa nih perbedaannya nih ya? Ya, seperti yang dilansir Kementerian Kesehatan ya Mbak Kumala dan Mas Philips, di Indonesia sudah dilaporkan adanya super flu, tapi sebenarnya mungkin mesti diluruskan ya supaya tidak panik bahwa sebetulnya istilah super flu tuh tidak ada di dalam standar medis ya. Itu adalah merujuk pada influenza A H3N2 yang kemudian mempunyai varian yang baru yang disebut dengan subclade K. Jadi super flu itu sebetulnya tidak ada rujukan medisnya. Tetapi karena kemudian ada laporan peningkatan, kemudian ditemukan dari genome sequencingnya ada varian baru subclade K ini, maka orang di negara-negara seperti Eropa, Amerika kemudian menyebutnya dengan super flu. Bedanya dengan flu atau seasonal flu atau flu musiman yang memang kita sering jumpai ya, sudah berpuluh-puluh tahun kita berhadapan dengan influenza A atau H3N2 ini. Kelihatannya di laporan awal di Amerika, Kanada, dan Jepang itu menunjukkan peningkatan untuk perawatan di rumah sakit. Diperkirakan memang karena adanya mutasi di struktur proteinnya itu menyebabkan dia bisa sedikit mengeles gitu dari perlindungan vaksin yang memang waktu diperkirakan akan diberikan pada tahun yang akan datang itu belum mengantisipasi adanya mutasi yang ada di subclade K ini.
begitu. Oke. Jadi varian baru ya. Dok, berarti kalau kita berbicara Jadi gejala, kayak kita tuh berlomba dengan virus. Virus itu juga berevolusi. Dia kayak misalnya tahun ini kita udah mampu nih tahan sama virus ini. Nah tahun depan, ke depannya itu mungkin virusnya berevolusi menggunakan varian baru gitu. Jadi ada varian baru yang mungkin lebih efektif untuk menyerang tubuh manusia atau ya tubuh organisme lah. Karena virus kan nggak bisa hidup sendiri. Dia harus menumpang kepada inangnya. Ya, jadi emang parasit gitu. Nah untuk terus bertahan hidup gitu dia akan berevolusi, jadi nggak bakal mati benar-benar habis gitu karena evolusi tadi gitu untuk beradaptasi kepada kita yang udah tahan dengan penyakit tadi ya. Jadi virus flu itu emang kayak gitu, dia cepat bermutasi. Jadi mungkin COVID kemarin itu kan yang cukup parah itu kan reaksi tubuhnya gara-gara apa ya, penyakit tadi itu akhirnya sekarang ada mutasi baru gitulah, jadi kayak varian lagi lah ya. dan mungkin apa yang dirasakan oleh mereka yang terkena influenza AH3N2 ini, apakah memiliki gejala yang lebih berat ketimbang dengan flu-flu biasa ataupun flu musiman yang tadi dokter jelaskan? Ya, kita perlu mengetahui dulu ya gejala flu yang biasa terjadi karena flu A itu misalnya demam. Oke. Nah, kalau subclade K ini di laporan awal dikatakan demamnya lebih tinggi ya, lebih bisa menimbulkan demam yang menggigil. Kemudian gejala lainnya seperti batuk, pilek itu mirip. Dan disertai juga dengan yang kemudian menonjol di musim yang terakhir ini adalah nyeri otot dan sakit kepala. Jadi secara klinis memang tidak bisa dibedakan subclade K atau superflu ini dengan virus influenza A sebelumnya, hampir mirip. Hanya saja memang karena mungkin penularannya lebih cepat, lebih banyak penularannya, sehingga timbul perawatan di rumah sakit yang lebih tinggi di Amerika ya. Dalam 1 minggu itu bisa 2 kali lipat kenaikan jumlah kasusnya. Tapi gejala-gejalanya memang sulit dibedakan, hanya saja kalau sudah ada gejala-gejala seperti demam tinggi, kemudian sampai menggigil, batuk, pilek, apalagi nyeri otot, sakit kepala, nyeri-nyeri badan, itu awas-awas itu adalah gejala influenza yang mungkin juga super flu atau influenza H3N2 yang subclade K. Jadi kayak dari gejalanya itu emang mirip sama flu, tapi ketika tadi demamnya udah mulai lebih tinggi dari suhu normal yang biasa flu gitu ya, demamnya lebih tinggi dan tadi ada nyeri-nyeri gitu. Jadi ada tambahan gejala gitu kan dari flu yang biasa terjadi pada manusia. Jadi itu yang mungkin apa ya, berbeda dengan flu yang biasa. Iya, dok, kelompok rentan seperti apa yang sangat rentan untuk terinfeksi influenza AH3N2 ini? Apa benar anak-anak dan di kelompok usia berapa, dok? Ya, betul. Jadi ini sebetulnya semua influenza itu mempunyai kemirikan bahwa paling rentan adalah kalau dari segi usia ya, itu usia anak-anak, terutama balita. Jadi kelompok balita adalah kelompok yang paling rawan untuk terkena influenza ini, dan juga kalau terkena itu tingkat keparahannya lebih tinggi. Kelompok rentan yang kedua, awas-awas ini ya, kalau di rumah juga kita mempunyai lansia. Ini juga merupakan kelompok rentan yang mudah tertular, dan kalau tertular akan mudah menjadi lebih parah, bahkan bisa mengancam jiwa, menimbulkan kematian. Ini kedua kelompok dari segi usia yang memang paling rentan. Selain usia anak balita dan usia lansia, kayak apa ya, dilihat dari yang paling rentan tuh berarti kan anak-anak tuh emang belum dewasa, maksudnya belum full itu ya kemampuan imunitasnya, sehingga itu yang paling lemah. Dan ketika udah menua ya udah lanjut usia, itu juga menurun imunitasnya. Jadi yang paling lemah, yang mudah untuk tertular itu adalah orang tua dan anak-anak ya. Jadi dari imunitasnya gitu. Jadi kalian yang orang tua juga harus berhati-hati, karena mungkin kalian nggak menyadari ada efek samping dari penyakit ini. Tapi ketika kalian pulang ke rumah itu kan ada anak-anak, mungkin ada orang tua gitu, ada nenek, kakek, itu bisa tertular penyakit ini. Jadi semua orang tuh harus menjaga dirinya ya, supaya tidak menulari dirinya ya, dirinya nggak sakit, menjaga kesehatan pribadi dan orang yang ada di sekitarnya gitu. Karena nggak semua orang mampu untuk menahan gejala-gejala tadi ya, yang demam tinggi lah, yang rawan tadi ya, nyeri sendi dan sebagainya. ya ada kelompok
lainnya yang juga rentan, seperti misalnya wanita hamil Oh, atau orang-orang yang mempunyai penyakit atau komorbid. Misalnya ada penyakit jantung, ada penyakit diabetes, kemudian ada penyakit keganasan atau kanker. Juga orang-orang yang mohon maaf mempunyai daya tahan tubuh yang lebih rendah dari orang lainnya. Orang-orang dengan HIV atau Aduh, yang ya. mengkonsumsi atau mendapat obat-obat yang melemahkan daya tahan tubuh. Seperti misalnya pasien autoimun itu dia harus mengkonsumsi obat yang bisa melemahkan daya tahan tubuh, itu juga termasuk kelompok rentan yang Betul kalau ya. terkena Jadi bahayanya ketika penyakitnya itu nggak cuma sendiri menyerangnya, ketika tadi bergabung dengan penyakit lainnya kayak diabetes, cancer ya, ada kanker juga dan HIV. Jadi ketika imunnya emang lagi lemah gitu ya, karena penyakit seperti ini tuh dampaknya menjadi lebih parah. Jadi kalau penyakit yang utamanya yang flu ini mungkin nggak terlalu parah, tapi ketika digabungkan dengan penyakit-penyakit lainnya itu berkali-kali lipat lebih berbahaya daripada sebelumnya. Jadi kayak implikasi gitu ya, gabungan dari semua penyakit itu yang menjadi lebih berbahaya dari sebelumnya. Apalagi namanya flu ya, kita bersin, kita batuk-batuk, itu bisa menyebarkan lewat udara. Ya kita nggak tahu mungkin di udara ini bekas siapa kan, kita bernafas nggak pernah izin sama siapa-siapa dan nggak tahu ini bekas udara siapa. Tapi ketika tertular ya berarti kita bisa kena juga gitu, ada potensi gitu ya di sini untuk tertular. Makanya harus berhati-hati ketika di luar rumah, apalagi tadi ya udah mulai di 8 provinsi dan mulai muncul kasusnya. flu bisa menjadi berat, bisa dirawat, bahkan bisa mengancam jiwa. Baik dok, mungkin sedikit saja dok, bahwa bagaimana penanganan awal untuk mereka yang mungkin saja ada gejala influenza A H3N2 subclade K ini, apakah memang dibutuhkan obat-obat yang lebih kuat ataupun seperti apa penanganan awalnya bagi mereka yang terkena? Ya, subclade K ini mirip dengan flu A yang sebelumnya. Sehingga ada variasi gejala, Mas Philip dan Mbak Kumala. Variasi gejalanya itu bisa ringan, tapi kemudian ada yang cukup sedang atau menengah, dan ada yang berat. Kalau gejalanya ringan saja, demam yang bisa diatasi di rumah, kemudian batuk pilek yang juga bisa diatasi di rumah, maka penanganan awalnya adalah minum yang banyak, istirahat yang cukup, dan kemudian makan makanan yang bergizi. Stay at home, jangan pergi keluar rumah, apalagi nanti bisa berpotensi untuk menularkan ke yang lainnya. Tetapi karena Ya, tadi jadi kayak kerentanan kita lihat itu dari obatnya itu adalah dari diri sendiri ya. Jadi imunitasnya itu ditingkatkan dari makan, istirahat, minum yang cukup ya supaya imunitasnya itu naik. Jadi secara alami tubuh mampu untuk mengatasi penyakit seperti ini karena tadi ya mungkin belum ada vaksinnya. Terus jenis namanya virus ya, itu bukan obatnya bukan dari antibiotik itu karena antibiotik tuh untuk bakteri, karena ini virus berarti kan berbeda. Kita minum antibiotik juga nggak bakal ngaruh ya. Jadi virus ini harus diatasi oleh tubuh menggunakan tadi antibodi atau imunitas yang kuat, itu bisa membunuh virus ini. Jadi kita harus kuat dari diri sendirinya. Yang jadi masalah tadi kan kalau yang anak kecil sama orang yang lanjut usia itu yang imunitasnya sudah turun dan tidak mampu untuk mengatasi penyakit seperti ini, sehingga muncul gejala-gejala yang mungkin parah, yang berat gitu, yang ringan sama sedang mungkin itu untuk orang dewasa yang sehat, tapi untuk anak-anak sama yang orang lanjut usia itu mungkin gejala yang parah itu yang muncul sehingga bisa mengancam jiwa. Makanya harus berhati-hati nih, jangan meremehkan penyakit-penyakit kecil seperti ini gitu kan. ada di kelompok usia balita, maka yang mempunyai balita yang menunjukkan gejala-gejala flu seperti demam, batuk, pilek harus juga mewaspadai tanda bahaya. Nah, tanda bahayanya apa? Tanda bahayanya jika tampak anak itu sudah mulai kelihatan sesak napas, seperti napasnya lebih cepat dari biasanya, sehingga tampak cekungan di dinding dada bagian bawah. Kemudian anak itu sulit minum karena muntah-muntah, atau kejang, atau penurunan kesadaran, atau bahkan sudah sampai ada kebiruan di sekitar mulutnya yang menandakan dia kekurangan oksigen. Maka hal itu harus membuat orang tua segera membawa anaknya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.
Penyakit influenza kan penyakit virus ya. Sebetulnya kalau gejalanya ringan dia bisa sembuh sendiri dengan yang tadi saya sebutkan. Akan tetapi jika gejalanya berat Baik, Dok. sampai menimbulkan radang paru yang disebut dengan pneumonia, maka dokter Pneumonia itu ya. kalau mendeteksi adanya virus influenza sebagai penyebab radang paru akut, Baik. maka dia akan meresepkan antivirus. Itu ya. Jadi yang berbahaya itu ketika respon tubuhnya udah berlebihan tuh terhadap virus seperti ini. Kayak COVID kemarin, COVID-nya itu mungkin mereka tuh gejalanya nggak terlalu berat ya penyakitnya, tapi karena respon tubuhnya itu berlebihan menyebabkan orang itu jadi nggak bisa napas, jadi benar-benar sesak gitu ya, paru-parunya rusak dan sebagainya, sehingga penyakit COVID kemarin itu sangat berbahaya. Ya mungkin jangan sampai penyakit super flu ini seberbahaya COVID kemarin, mudah-mudahan nggak seperti itu. Tapi kita lihat ya udah mulai muncul di berbagai daerah, sekitar ada 60-an kasus lah. Ya jangan sampai virus ini menjadi wabah baru gitu di Indonesia, karena kemarin tuh bisa menghancurkan ekonomi berbagai negara ya, termasuk di Indonesia juga terkena dampak ekonomi gitu dari wabah COVID kemarin. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini, bahwa kita harus berhati-hati dengan jenis varian dari flu yang baru yang disebut dengan super flu lah sebutannya. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya yang sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.